Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, mari kita mulai bersama-sama sesi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang ring atau rentang, deviasi atau simpangan, dan varian. Ini adalah masuk dalam kelompok statistik deskriptif dan penyebaran data. Oke, analisis nanti kita akan bantu dengan SPSS dan Excel, terutama adalah penjelasan maknanya, makna dari hasil analisis dengan bantuan SPSS dan Excel. Oke, ikhtisar kita mengingat untuk mata kuliah sesi-sesi yang dulu itu kita sudah mempelajari tentang mean, rata-rata, median, titik tengah, modus atau nilai angka yang terbanyak keluar. Kita juga sudah mempelajari ukuran letak data, ada persentil, ada desil, ada kuartil. Lalu hari ini, sesi kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data, ada ring atau rentang, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Oke, ini adalah gambar dari data jiwa damai guru. Hal ini adalah menunjukkan bagaimana data keseluruhan dari jiwa damai guru itu. Ini normal. Oke, kita akan bahas satu persatu secara terperinci. Yang pertama tentang ring atau rentang. Ukuran penyebaran data yang paling sederhana adalah ring atau rentang. Ring adalah sekelompok data yang merupakan selisih antara nilai minimum dan maksimum. Rumusnya R rentang X maksimal dikurangi X minimal. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maksimal di data yang jiwa damai itu adalah yang diperoleh 75 dan minimal adalah 36, sehingga rentangnya adalah 39. Ilustrasi untuk pemaknaannya, dalam penelitian jiwa damai guru didapatkan bahwa nilai maksimal yang diperoleh para guru itu 75, minimal 36, rentangnya berarti 39. Nilai ini menunjukkan bahwa jiwa damai guru mempunyai jarak yang jauh antara yang tertinggi dengan yang terendah. Harusnya guru, apalagi kalau gurunya itu sama PAI saja gitu, maka mempunyai ring yang kecil sehingga variasinya tidak jauh. Oke, memang ini tidak hanya guru yang guru PAI saja sehingga rentangnya jauh. Nah, cara menghitungnya dengan Excel adalah sebagai berikut. Menghitung nilai rentang dengan Excel seperti ini. Ini adalah data uji coba skala kepribadian jiwa damai guru PAI dan madrasah. Oke, di sini. Ini data ini. Kemudian kita tulis, kita cari nilai siapkan untuk maksimal dan minimal. Lalu caranya blok data yang kita cari maksimal dan minimalnya. Lalu kemudian kita lihat, kita lihat kanan, rumus dari situ lalu nilai maksimalnya kita isi 36, lalu kita enter maksimal 39 nilai rentang. Ini menunjukkan sebagaimana pemaknaannya, bahwa rentang antara yang tertinggi tertentu menunjukkan bahwa variasi data itu sangat tinggi di antara para guru. Ya, logikanya hanya tidak seperti itu. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Namun sebelumnya, kenapa sih kita itu harus mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian? Ring yang sudah kita lakukan tadi kurang sensitif
dan kurang variatif dalam menjelaskan data. Hanya ekstrim data minimal, maksimal, dan selisihnya. Sedangkan simpangan rata-rata dan simpangan baku akan dapat menggambarkan keragaman data. Keragaman data itu ditafsirkan lebih lengkap lagi dengan adanya simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Simpangan rata memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun demikian, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak dapat diketahui arah penyebarannya. Nilai absolut itu semua adalah tidak ada min, tidak ada dari rata-rata itu ke kanan atau ke kiri, tidak ada. Nah, simpangan baku dapat mengatasi kelemahan ini dengan membuat nilai pangkat 2 sehingga nilai negatif menjadi positif. Simpangan ini merupakan ukuran penyebaran data yang lebih teliti daripada simpangan rata-rata ini. Kalau dilengkapi dengan menghitung varian data, maka akan diketahui tingkat penyebaran atau variasi data yang lebih lengkap lagi. Bagaimana jika tidak ada simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian? Jika tidak ada simpangan rata-rata, maka kekurangan dari nilai ring tidak tertutupi. Tidak akan ada hasil pengamatan penyebaran data yang sudah diperhitungkan dari seluruh nilai yang ada pada data. Penyebarannya kurang lengkap. Jika tidak ada simpangan baku, maka kelemahan dari simpangan rata-rata tidak tertutupi, serta tidak diketahui arah penyebarannya, karena ukuran penyebarannya diragukan ke kanan atau ke kiri tadi dari pusat rata-rata. Jika tidak ada varian, maka kita tidak akan mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Oke, saudara-saudari, selanjutnya kita bahas satu persatu apa itu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi min adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Jadi rata-rata jarak selisih antara nilai-nilai data individu itu tapi rata-rata menuju ke pusat data rata-ratanya. Umpamanya rata-ratanya itu 70. Maka ada si A mendapatkan si A di rata-rata dengan semuanya individu selisihnya itu rata-ratanya berapa dengan jarak menuju rata-rata 70 tadi. Mungkin ada yang dapat 60, ada yang 90. Nah, itu kan lalu kemudian di rata-rata selisihnya itu adalah simpangan rata-rata. Jika nilai deviasi rata-rata kecil, nilai data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Jika nilai deviasi rata-rata besar, nilai data tersebut jauh dari nilai rata-ratanya. Jadi deviasi rata-rata adalah suatu simpangan nilai unit observasi pengamatan terhadap nilai rata-rata. Sintak di Excel pakai AVDEF. Ini rumusnya, tapi kita tidak menggunakan rumus ini untuk kali ini, karena ini kita menyampaikan analisisnya dengan Excel dan dengan SPSS. Nah, ilustrasi simpangan rata-rata dalam penelitian Jiwa Damai Guru rata-rata 63,059. Simpangan rata-rata Jiwa Damai Guru adalah 6,212. Jadi rata-rata jarak nilai para guru itu dengan rata-ratanya adalah 6 dari 63. Bisa naik, bisa turun. Hal ini memberikan penafsiran bahwa dinamika jiwa damai tiap guru menuju ke rata-rata adalah 6,212. Ilustrasi lebih lanjut. Ring hanya memperhitungkan dua nilai, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum, dan tidak memperhitungkan semua nilai sehingga sangat tidak stabil atau tidak dapat diandalkan sebagai indikator dari ukuran penyebaran. Hal ini terjadi karena ring sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim, minimal dan maksimal. Contoh nilai terendah jiwa damai guru adalah 36 dan tertinggi adalah 39. Dengan simpangan rata-rata bisa didapatkan variasi yang lebih detail untuk membandingkan antara data yang satu dengan yang lain. Semakin besar nilai simpangan rata-rata, semakin besar variasinya. Nah, selanjutnya tentang simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku dapat digunakan untuk mengukur jarak relatif setiap hasil pengamatan ke pusat data. Ini setiap hasil pengamatan. Semakin kecil simpangan baku, maka semakin dekat nilai-nilai data pada rata-rata. Sebaliknya, semakin besar nilai simpangan bakunya, semakin menjauh nilai-nilai dari rata-ratanya. Simpangan baku atau deviasi standar mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik
data diukur dari nilai rata-rata tersebut. Jika nilai simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai sampel yang ada pada kumpulan data bernilai sama. Sedangkan nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0 menandakan bahwa titik data individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Sintak di Excel-nya STDV sama dengan STDEV. Ini semakin di sini itu semakin jauh, rata-ratanya ada di 3,75 di sini. Nah, cuma simpangan baku itu bisa menunjukkan ke kanan atau ke kirinya, tapi kalau simpangan rata-rata tadi itu tidak. Oke, varian. Kita lanjut, nanti perhitungan dengan analisis Excel-nya dan SPSS akan ditampilkan di belakang. Varian merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata kelompok. Jadi, jumlah kuadrat dari penyimpangan. Varian merupakan konsep yang cukup penting dalam statistik karena merupakan dasar dari banyak metode statistik inferensial. Statistik itu ada deskriptif, nah ada inferensial. Varian itu menjadi dasar bagi statistik inferensial. Varian dapat menggambarkan bagaimana berpencaranya suatu data kuantitatif diukur dengan dalam pangkat 2 dari selisih data terhadap rata-ratanya. Varian merupakan ukuran variabilitas data yang berarti semakin besar nilai varian, berarti semakin tinggi fluktuasi data antara satu data dengan yang lain. Sintak di Excel sama dengan VARTTS. Contoh, varian merupakan ukuran variabilitas data yang berarti semakin besar nilai varian, berarti semakin tinggi fluktuasi data antara satu data dengan yang lain. Contoh, penghasilan pedagang di pasar 3 juta, ada 5 orang, 3 juta, 1 juta, 6 juta, 8 juta, ada 4 ya ini berarti rata-rata 4,5 juta. Penghasilan pedagangnya di rumah 4 juta, 5 juta, 4,5, 4,2 juta, 4,8 juta, rata-rata 4,5 juta. Lihat ini rata-ratanya adalah sama. Rata-rata pedagang di pasar adalah sebesar 4,5 juta, rata-rata pedagang di rumah rata-rata 4,5 juta. Tampak bahwa rata-rata kedua kelompok adalah sama, yaitu 4,5 juta. Tampilan data dengan rata-rata menimbulkan bias karena seolah-olah mempunyai rata-rata yang sama sehingga kebijakan yang dapat diambil dapat salah. Umumnya sekarang itu ada bantuan yang diberikan pada orang-orang yang penghasilannya di bawah 5 juta. Nah, seakan-akan umpamanya rata-rata seperti ini kan sama. Nah, kebijakan bisa salah nanti kalau hanya rata-rata saja. Jika kita menghitung varian dari kedua kelompok tersebut, akan diperoleh bahwa kelompok pertama mempunyai varian 29 dibagi 3, 9,67. Nah, 3 ini adalah sampel. Sampel itu N-1. Untuk kelompok kedua mempunyai varian sebesar 0,68 dibagi 3 sama dengan 0,27. 227. Interpretasinya adalah bahwa pedagang di pasar berfluktuatif. Ada yang kecil, ada yang sangat besar, akan tetapi pendapatan pedagang di pasar relatif sama. Dengan menyertakan nilai varian pada rata-rata akan memberikan kontribusi yang lebih akurat. Akan tetapi pendapatan pedagang di rumah itu relatif sama. Maaf, ini salah. Oke, berikutnya adalah cara menghitung dengan Excel. Ini saudara-saudari, jadi di sini sudah saya persiapkan ada data ragu dengan sini. Nah, ini data yang ini sama dengan fact dan rasanya juga dengan average. Kita data blok seperti kurung, tutup kurung, enter. Nah, begitu juga dan sini. Oke, itu caranya dan tidak terlalu rumit. Oke, mudah-mudahan bisa dipraktekkan.
Berikutnya bagaimana cara menghitung dengan SPSS. Ini data yang sudah pernah saya kasih ke Anda. Data ini, lalu yang kita ukur ada jiwa damai di sini. Oke. Lalu analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu frequencies kita masukkan, awalnya ke semua di luar, kita masuk start 25, lalu kita add 25, ini juga semuanya, lalu continue, lalu oke. Hasilnya statistik PowerPoint. Saudara-saudari, dari hasil SPSS tadi ada jiwa damai, yang ini guru, yang ini ada jiwa damai mahasiswa. Nah, ini hasilnya tidak dipakai semuanya, hanya ini ada minnya, standar error of mean, median, mode. Nah, untuk tugasnya, agar Anda bisa mengerjakan dengan baik, berikan penafsiran hasil berdasarkan nilai rentang dan varian. Nilai rentang, ingat bahwa di sini ada minimum, ada maksimum, ada minimum, ada maksimum. Anda cari selisihnya lalu ditafsirkan. Varian itu diambil dari sini, ini varian, yang ini 3,23, yang ini 0,330. Berikan penafsirannya sebagaimana saya jelaskan di atas tadi. Oke, jawabannya ditulis di link presensi sebelum jam 24 hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.